Afghanistan, sebuah negeri yang tak pernah benar-benar tenang. Dari invasi Uni Soviet di tahun 79, perang sipil yang berkepanjangan, intervensi Amerika Serikat, hingga jatuhnya Kabul pada tahun 2021. Di tengah pusaran sejarah berdarah itu, ada satu nama yang terus bertahan, bangkit, dan bahkan menguasai kembali negara tersebut, Taliban. Pertanyaan pun muncul, kenapa Taliban begitu kuat? Bagaimana sebuah kelompok yang lahir dari perang tanpa teknologi modern mampu melawan dua kekuatan militer terbesar di dunia, Uni Soviet dan Amerika Serikat? Untuk memahami mengapa Taliban begitu kuat, kita harus kembali ke akar sejarah berdirinya kelompok ini. Afghanistan pada akhir 80-an hingga awal 90-an adalah negara yang porak-poranda. Setelah satu dekade melawan invasi Uni Soviet, rakyat Afghanistan kelelahan. Perang itu meninggalkan kehancuran ekonomi, jutaan pengungsi, serta senjata yang tersebar di mana-mana. Ketika Uni Soviet akhirnya mundur pada 89, bukannya kedamaian yang datang, justru perang saudara yang lebih brutal meletus. Berbagai faksi mujahidin yang sebelumnya bersatu melawan Soviet kini saling berebut kekuasaan. Kabul, ibu kota Afghanistan, menjadi arena pertempuran antar panglima perang. Korupsi, perampokan, dan kekerasan merajalela. Rakyat sipil yang sudah lelah dengan konflik tidak lagi percaya pada para pemimpin politik maupun militer saat itu. Di tengah kekacauan inilah Taliban lahir. Nama Taliban sendiri berarti para pelajar dalam bahasa Pashto, karena sebagian besar anggotanya berasal dari madrasah-madrasah di Pakistan, terutama di wilayah perbatasan dekat Kandahar. Mereka adalah anak-anak pengungsi Afghanistan yang tumbuh di kamp pengungsian, hidup dalam keterbatasan, namun ditempa dengan pendidikan agama yang keras. Tokoh utama yang kemudian memimpin Taliban adalah Mullah Muhammad Omar, seorang ulama dan veteran perang melawan Soviet. Bersama murid-muridnya, ia bertekad menghapus korupsi, menghentikan perang saudara, dan menegakkan hukum Islam secara ketat. Gerakan ini dengan cepat mendapatkan simpati rakyat, terutama karena Taliban menampilkan diri sebagai kekuatan moral yang berbeda dari para panglima perang yang dianggap rakus. Hanya dalam waktu 2 tahun sejak kemunculannya, Taliban berhasil merebut Kabul pada 96 dan mendirikan Islamic Emirate of Afghanistan. Dukungan lokal, pengaruh ideologis, serta kondisi masyarakat yang haus akan stabilitas menjadi pondasi pertama mengapa Taliban bisa berdiri kokoh. Dari sinilah perjalanan panjang mereka sebagai kekuatan yang sulit ditaklukkan dimulai. Kekuatan Taliban tidak hanya terletak pada senjata, strategi, atau jaringan politik. Hal yang paling menentukan adalah ideologi dan identitas yang mereka bawa. Bagi para anggota Taliban, mereka bukan sekadar pasukan perang, melainkan pelayan agama yang menjalankan misi suci. Ideologi mereka berakar dari interpretasi konservatif terhadap Islam Sunni, khususnya dari mazhab Dubandi yang berkembang di anak benua India. Ajaran Dubandi menekankan kehidupan sederhana, penolakan terhadap pengaruh Barat, serta penerapan hukum Islam secara ketat. Nilai inilah yang diajarkan di madrasah-madrasah Pakistan, tempat para anggota Taliban dibesarkan. Sejak kecil, mereka ditempa dengan hafalan kitab, disiplin keras, dan pandangan dunia yang hitam putih, bahwa hidup adalah perjuangan antara Islam dan kekufuran. Selain itu, Taliban juga sangat dipengaruhi oleh budaya lokal suku Pashtun. Mayoritas anggota Taliban berasal dari etnis Pashtun, kelompok terbesar di Afghanistan. Mereka menjunjung tinggi kode kehormatan tradisional yang disebut Pashtunwali, yang menekankan kesetiaan, balas dendam, perlindungan terhadap tamu, serta keberanian. Ketika nilai-nilai kesukuan ini berpadu dengan ideologi agama, lahirlah pasukan yang militan, disiplin, dan rela mati demi tujuan. Kombinasi agama dan kultur ini membuat Taliban memiliki loyalitas internal yang sangat kuat. Mereka bukan sekadar pasukan bayaran. Tidak ada uang atau fasilitas yang bisa dengan mudah membelokkan kesetiaan mereka. Inilah mengapa Taliban mampu bertahan dalam perang panjang, bahkan ketika menghadapi lawan sebesar Amerika Serikat dan NATO. Lebih jauh, ideologi ini juga menjadi alat rekrutmen yang efektif. Taliban tidak hanya menarik anggota dari dalam negeri, tetapi juga
dari jaringan Islamis internasional yang simpati terhadap perjuangan mereka. Banyak yang melihat Taliban sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi Barat. Taliban berhasil memposisikan diri sebagai representasi Afghanistan yang otentik. Ideologi dan identitas inilah yang menjadi bensin abadi perjuangan Taliban. Senjata bisa dihancurkan, pemimpin bisa dibunuh, tapi keyakinan yang tertanam dalam jiwa setiap anggotanya jauh lebih sulit dipadamkan. Jika ada satu hal yang membuat Taliban begitu sulit ditaklukkan, maka jawabannya adalah strategi perang gerilya. Afghanistan dikenal sebagai negeri yang penuh gunung terjal, lembah sempit, dan desa-desa terpencil yang sulit dijangkau. Sejak lama, kondisi geografis ini menjadi senjata bagi mereka yang berperang melawan kekuatan asing. Dari masa Kekaisaran Inggris di abad ke-19, invasi Soviet pada 79, hingga intervensi Amerika Serikat pasca 2001, Afghanistan dijuluki sebagai kuburan imperium. Taliban memanfaatkan medan ini secara maksimal. Mereka menghindari perang terbuka yang akan membuat mereka kalah telak oleh teknologi militer modern. Sebaliknya, Taliban memilih strategi hit and run, menyerang pos militer, konvoi pasukan, atau patroli, lalu menghilang kembali ke desa atau pegunungan. Taktik ini membuat musuh kelelahan, karena meskipun memiliki persenjataan canggih, mereka tidak bisa menentukan siapa musuh sebenarnya di antara rakyat sipil. Selain menguasai medan, Taliban juga memiliki jaringan intelijen lokal yang sangat luas. Mereka bergantung pada informasi dari masyarakat desa, petani, pedagang, bahkan anak-anak untuk mengetahui pergerakan musuh. Sementara itu, pasukan asing sering kesulitan membedakan mana warga biasa dan mana simpatisan Taliban. Situasi ini membuat Taliban seolah memiliki mata dan telinga di hampir setiap wilayah. Taliban juga ahli dalam memanfaatkan teknologi sederhana untuk melawan lawan yang lebih kuat. Misalnya, penggunaan bom rakitan atau IED. Serangan IED terhadap konvoi militer Amerika Serikat dan NATO menjadi momok yang mematikan. Biaya membuat bom itu sangat murah, tetapi mampu menghancurkan kendaraan lapis baja bernilai jutaan dolar. Lebih dari itu, strategi Taliban tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis. Mereka tahu bahwa musuh asing akan sulit bertahan dalam perang panjang. Dengan terus-menerus melakukan serangan kecil namun rutin, Taliban berhasil mengikis moral pasukan lawan. Seiring waktu, strategi gerilya ini terbukti ampuh. Amerika Serikat yang datang dengan ambisi besar akhirnya memilih hengkang, sementara Taliban tetap berdiri. Di balik kekuatan militer Taliban, ada faktor penting lain yang sering terlupakan. Perang yang berlangsung puluhan tahun tentu tidak bisa dijalankan tanpa sumber daya. Meski Taliban bukan negara dengan ekonomi modern, mereka memiliki berbagai cara untuk mendapatkan dana yang besar dan berkelanjutan. Salah satu sumber terbesar adalah perdagangan opium. Afghanistan selama ini merupakan produsen opium terbesar di dunia. Taliban mengenakan pajak pada para petani opium, mengatur distribusinya, bahkan dalam beberapa kasus terlibat langsung dalam perdagangan. Dari hasil ini, mereka memperoleh miliaran dolar yang digunakan untuk membeli senjata, membayar logistik, dan mendanai operasi militer. Selain narkotika, Taliban juga memungut pajak dari wilayah yang mereka kuasai. Mereka meniru sistem administrasi negara dengan mengenakan pajak atas perdagangan, transportasi, hingga sumber daya alam. Truk-truk yang lewat di jalan raya misalnya, seringkali harus membayar upeti kepada Taliban agar bisa melintas dengan aman. Pajak semacam ini membuat Taliban mampu mempertahankan kas keuangan meskipun tidak memiliki struktur negara resmi. Tidak berhenti di sana, Taliban juga mendapat dukungan dari luar negeri. Sejak masa perang melawan Soviet, ada banyak simpatisan Islamis dari berbagai negara yang mengirim bantuan, baik berupa uang, senjata, maupun tenaga pejuang sukarelawan. Hubungan mereka dengan Pakistan juga sangat penting. Pakistan, dengan berbagai kepentingan strategisnya di kawasan, dituding memberikan dukungan logistik, tempat berlindung, hingga pelatihan militer bagi Taliban. Di sisi lain, keberhasilan Taliban menguasai sumber daya lokal juga membuat mereka lebih mandiri dibanding kelompok militan lain. Mereka tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan luar negeri, karena sistem ekonomi bayangan yang mereka jalankan sudah cukup untuk menopang perang. Hal ini menjadikan Taliban unik, sebuah organisasi militer sekaligus ekonomi yang mampu mengelola sumber daya secara efektif di tengah kondisi perang berkepanjangan. Dengan dana yang stabil, Taliban bisa merekrut, melatih, dan mempersenjatai pasukannya. Inilah alasan mengapa, meski terus-menerus diserang oleh koalisi internasional selama 20 tahun, mereka tidak pernah benar-benar runtuh. Pendanaan yang konsisten
menjadi bahan bakar yang menjaga mesin perang Taliban tetap hidup. Selain kekuatan militer dan finansial, ada dimensi lain yang membuat Taliban begitu sulit ditaklukkan, yaitu ketahanan politik dan sosial mereka. Bagi sebagian besar masyarakat Afghanistan, terutama yang tinggal di pedesaan, Taliban bukan hanya kelompok bersenjata, tetapi juga simbol perlawanan dan stabilitas di tengah kekacauan. Pemerintah Afghanistan yang didirikan dengan dukungan Barat pasca 2001 sering dipersepsikan lemah, penuh korupsi, dan tidak dekat dengan rakyat. Banyak pejabat di Kabul hidup mewah, sementara rakyat di desa-desa terpencil tetap hidup miskin tanpa akses kesehatan, pendidikan, atau keamanan. Celah inilah yang dimanfaatkan Taliban. Mereka hadir sebagai alternatif negara, mengatur hukum, menyelesaikan perselisihan, bahkan memberi rasa aman dengan cara mereka sendiri. Meski hukum Taliban terkenal keras dengan hukuman cambuk, potong tangan, hingga eksekusi publik, bagi masyarakat desa, aturan itu dianggap lebih cepat, tegas, dan bebas korupsi dibanding birokrasi pemerintah. Seorang petani kecil lebih memilih menyelesaikan sengketa tanah lewat pengadilan Taliban daripada harus berhadapan dengan hakim pemerintah yang bisa disuap. Taliban juga piawai memainkan narasi nasionalisme. Mereka membungkus ideologi religius mereka dengan retorika melawan penjajah asing. Saat Amerika dan NATO hadir di Afghanistan, Taliban menggambarkan diri mereka sebagai pejuang kemerdekaan, seperti leluhur Afghanistan yang perang melawan Inggris dan Soviet. Narasi ini mudah diterima, terutama di wilayah pedesaan yang masih memegang erat tradisi dan identitas lokal. Tidak hanya itu, Taliban juga berhasil membangun jaringan sosial yang mengakar. Mereka merekrut anggota bukan hanya dari kalangan militer, tetapi juga ulama, pemuda desa, dan bahkan keluarga yang kehilangan anggota akibat serangan udara Barat. Rasa sakit dan kehilangan berubah menjadi bahan bakar perlawanan. Dengan cara ini, Taliban menjadikan perjuangan mereka sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari rakyat kecil. Kombinasi citra sebagai penegak keadilan yang bebas korupsi, simbol perlawanan nasional, dan bagian dari kultur lokal membuat Taliban memiliki legitimasi sosial yang kuat. Inilah fondasi politik yang membuat mereka bisa bangkit kembali meskipun sudah berulang kali digempur. Ketika kita melihat kembali perjalanan panjang Afghanistan, jelas bahwa Taliban bukanlah fenomena yang muncul tiba-tiba. Mereka adalah produk dari sejarah, kondisi sosial, budaya, dan politik yang saling bertumpuk selama puluhan tahun. Keseluruhan faktor ini membentuk Taliban sebagai kekuatan yang bukan hanya militer, tetapi juga ideologis dan sosial. Mereka adalah cermin dari realitas Afghanistan itu sendiri, sebuah negeri dengan sejarah panjang perlawanan, masyarakat yang keras di tempat perang, dan identitas yang menolak tunduk pada kekuatan asing. Itulah sebabnya, meskipun Amerika datang dengan teknologi perang paling mutakhir, meskipun NATO mengerahkan pasukan dari puluhan negara, Taliban tetap bertahan. Pada akhirnya, dunia menyaksikan sesuatu yang tak terduga. Pasukan superpower meninggalkan Kabul, sementara Taliban kembali berkuasa pada 2021. Mereka mungkin tidak memiliki tank modern atau pesawat tempur canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga: keyakinan, kesabaran, dan dukungan dari tanah serta rakyatnya sendiri. Dan itulah jawaban mengapa Taliban begitu kuat.